Hola amigos Rebahaners, como esta poses? Yang artinya, halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Apa yang terjadi jika seluruh umat manusia di planet bumi terkena wabah rabies yang bisa membuat mereka menjadi liar, ganas, dan kehilangan akal? Apakah sinetron Ikatan Cinta masih bisa tayang? Itulah sedikit penggalan cerita dari film berjudul Pasien Zero tahun 2018 yang tanpa banyak bercakap di awal langsung saja pasang handsfree, simetriskan prosesor bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicor. Berlatar pada tahun di mana umat manusia sudah tidak lagi memikirkan tentang kredit motor ataupun cicilan pinjaman online karena pada masa ini telah muncul sebuah wabah rabies yang diketahui bermutasi dari hewan yang ditularkan ke manusia, di mana orang yang terkena wabah tersebut memiliki ciri bekas gigitan dan dalam waktu 90 detik akan berubah menjadi gila, liar, kehilangan akal alias menjadi zombie. Transform an infected human within 90 seconds. The World Health Organization from the Sanskrit word rabba, which means to do violence. Dari 7 miliar umat manusia yang terinfeksi, hanya segelintir orang saja yang masih bertahan dan bersembunyi di bunker nuklir di bawah tanah. Militer dan personel medis pun terus mencari solusi akan masalah ini, yang mana mereka memiliki sebuah teori bahwa untuk bisa membuat obat atau vaksin wabah ini hanya ada satu cara, yaitu menemukan pasien zero alias pasien pertama yang terkena infeksi wabah tersebut. The infected seems to be spreading faster than can be contained. Search for patient zero. Patient zero. Patient zero. Dia bernama Morgan, sang tokoh utama kita yang merupakan seorang personel medis di tempat ini. Dia mungkin satu dari miliaran orang yang masih ditangtayungan oleh Gusti Allah karena Morgan diketahui sudah pernah digigit zombie tetapi tidak berubah menjadi mereka karena suatu alasan yang tidak diketahui. We are hidden underground in a nuclear silo. Civilians or soldiers? Soldiers. We call them the infected. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan orang-orang penting yang ada di tempat ini. Di antaranya ada Kolonel Knox, pemimpin militer yang menjaga tempat ini. Lalu ada Gina dan Scooter yang merupakan rekan terdekat Morgan. Alih-alih melakukan penelitian untuk menemukan obat atau antivaksinnya, mereka justru lebih fokus menangkap dan membawa satu persatu zombie untuk dimasukkan ke dalam kotak kaca, di mana Morgan berperan sebagai mediator sekaligus penterjemah untuk mencari orang pertama yang terinfeksi alias pasien zero. Shut him down. Wait. Yang menarik adalah setelah insiden Morgan digigit zombie, dia memang tidak berubah menjadi zombie, tetapi justru diberikan sebuah keistimewaan atau mendapatkan sebuah sebuah keajaiban berupa menguasai bahasa zombie yang membuatnya bisa berkomunikasi secara langsung, yang hal tersebut jelas sangat membantu mereka untuk melakukan interogasi demi bisa menemukan pasien zero yang sedang dicari-cari. I need you to cooperate in every part. Joe Cocker. Satu hal yang penting yang perlu Anda ketahui adalah bahwa zombie di film ini akan sangat merasa terganggu ketika diperdengarkan suara keras seperti alunan musik, terlebih lagi musik TikTok, jedag-jedug, pargoy, dan segala macamnya, sehingga hal ini menjadi senjata kuat untuk Morgan bisa mengancam atau mengintimidasi si zombie agar mau buka suara tentang kapan dan di mana dia pertama kali digigit zombie. Why? I've been bitten. Let's review, shall we? I ask, you answer. Akhirnya diketahui jika zombie ini digigit di daerah Minnesota atau di Amerika Serikat bagian utara pada 1,5 tahun yang lalu, tepat sesaat sebelum perayaan Halloween, yang hal ini jelas merupakan suatu kemajuan karena mungkin pasien zombie ini bisa menuntun mereka lebih dekat dengan pasien zero alias orang pertama yang terinfeksi. Come on, Morgan, give me what I need. We ripped your soldiers apart. And if it weren't for these giant... Get me the Minnesota file. Timbul masalah ketika si belagu kolonel tiba-tiba berteriak melalui speaker gara-gara kesal dan bosan dengan interview Morgan yang terkesan lelet dan alot, yang padahal Morgan hanya ingin membuat si zombie merasa nyaman, tenang, supaya mau menceritakan apa saja yang diketahuinya, yang hal tersebut cukup membuat Morgan dan kawan-kawan kesal sendiri dibuatnya. Get him back inside and show that monster who's in charge, or I will.
Dan ya, si kolonel yang songong ini pun menembak si zombie untuk membuktikan bahwa kekerasan harus dilawan dengan kekerasan, yang hal ini tentu semakin membuat Morgan dan kawan-kawan gedek dibuatnya karena bagaimana tidak, pencarian mereka mungkin sudah semakin dekat dan bisa jadi zombie inilah kunci untuk membawa mereka kepada pasien Jero. Sekarang malah dibunuh, kan tolol. Di WC umum, Gina mencoba menenangkan Morgan yang sedang kesal dengan mengatakan, "Sabar mas, si kolonel memang pianyingen orangnya." Dan di tengah bencana zombie ini, mereka berdua masih sempat-sempatnya ngadu cungur sekaligus melakukan pengencrot apa saja enak. Selesai kekesangan, Gina pun keluar dan bertemu dengan si kolonel yang menanyakan, "Kok rambut kamu acak-acakan? Terus itu di baju kamu kenapa ada ingus?" Gina pun menjawab, "Kamu nanya." You're upset that I care for Morgan, aren't you? Just sharing. Morgan sendiri terlihat sedang berada di ruangan lain, lebih tepatnya sebuah ruangan khusus untuk mengoleksi para zombie yang tujuannya berharap mereka masih bisa disembuhkan setelah nanti berhasil ada obatnya. Yang ternyata Morgan pernah memiliki seorang istri bernama Janet yang saat ini tengah dikurung dalam sel isolasi setelah sebelumnya digigit dan berubah menjadi zombie. I heard gunshots earlier. Oh no. Kondisi Janet ternyata hampir sama seperti Morgan, yaitu bisa mengendalikan tubuh dan pikirannya bahkan memakan makanan normal seperti manusia pada umumnya. Tetapi memang karena Janet tidak bisa sepenuhnya bisa mengontrol emosi dan hasrat untuk melakukan kekerasan, mereka semua terpaksa mengurung Janet di ruangan tersebut. Tak lama kemudian muncullah zombie yang baru tiba di tempat ini. Sama seperti zombie sebelumnya, zombie ini pun akan dimasukkan ke dalam kotak kaca untuk dilakukan interview atau wawancara, tapi bukan wawancara kerja, di mana zombie ini nampaknya memiliki fisik dan kekuatan lebih besar dari para zombie-zombie konvensional pada umumnya, sehingga para tentara mengalami kecolongan saat sedang mengikatnya. Dan ya, skuter pun terkena gigitan tepat di bagian tangan, di mana mereka semua langsung membawanya ke ruangan medis untuk diperiksa, yang setelah menunggu 90 detik sampai berubah, skuter menunjukkan reaksi yang bagus ketika dia tetap menjadi dirinya sendiri, tetapi... I promise! Kematian skuter jelas menimbulkan pukulan berat bagi Morgan dan Gina yang sudah menganggap dia seperti keluarga sendiri. Bahkan sekelas si kolonel yang Adigung dan Jumawa pun terlihat sangat berat dengan keputusan yang diambilnya tadi, karena dengan tewasnya skuter jelas membuat personel medis di tempat ini mereka menjadi kurang satu. Kembali ke si zombie yang sudah menggigit skuter, Morgan mau tidak mau harus melanjutkan sesi wawancara meskipun dirinya sangat dendam sekali kepada zombie yang satu ini. Morgan terlihat lebih agresif dan emosional dalam sesi kali ini, yang hal itu dibuktikan dengan bagaimana dia secara intens memutar musik pargoy untuk membuat si zombie menderita, yang akhirnya si zombie pun mau buka suara tentang kapan dan di mana dia pertama kali terinfeksi. Got a name? Oh, there we go. Satu hal yang menarik tentang zombie di film ini adalah meskipun mereka memiliki kecenderungan untuk memakan manusia, melakukan kekerasan, dan memiliki hasrat tinggi untuk menggigit makhluk hidup, mereka, para zombie ini adalah tipikal makhluk yang jujur dan tidak bisa berbohong, yang fakta ini diketahui setelah Morgan bisa berkomunikasi dengan mereka dan banyak bertemu dengan zombie yang berbeda dalam setiap sesi wawancaranya. Nah, ini juga menjadi sebuah fakta menarik lain bahwa sepertinya zombie tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan para koruptor. Iya. Apakah kedepannya kita harus memilih para zombie sebagai anggota dewan? Sepertinya menarik. Yeah, place of birth. Minnesota. Zombie ini akhirnya mengaku jika dirinya digigit di daerah Minnesota tepat saat perayaan Halloween, yang hal ini sangat sesuai dengan keterangan zombie yang sebelumnya, yang ketika Morgan bertanya mengenai pasien Zero alias orang pertama yang terinfeksi, si zombie pun seolah enggan menjawab pertanyaan tersebut dengan nada ngalelewe alias meledek, sehingga Morgan akhirnya terpancing emosi dan mengancam akan menembaknya.
Morgan, Gina, dan si kolonel pun menemui para petinggi militer dan para pemimpin yang masih tersisa yang berdasarkan keterangan dari zombie tadi, mereka yakin jika pasien Zero berada di sekitar Minnesota sehingga mereka mengusulkan dan mengajukan proposal agar para petinggi ini mau mengirim pasukan militer ke sana untuk menangkap semua zombie yang ada di daerah tersebut. As long as you think it's gonna be until they realize that we're down here, it's happening. Pull the trigger. Setelah proposal mereka berhasil disetujui, Morgan pun kembali ke ruangan kurungan untuk memberi makan Janet istrinya, di mana Morgan kembali berkomunikasi dengan Janet tentunya dengan bahasa zombie. Yang inti dari percakapan mereka berdua adalah Morgan masih mengharapkan Janet kembali normal, yang hal tersebut justru mendapat penolakan dari Janet supaya Morgan jauh-jauh dari dirinya setelah merasa bahwa dirinya hanya menjadi ancaman bagi Morgan dan semua orang sehat yang ada di tempat ini. I'm doing your baby. I'm Tak mendapat respon positif dari istrinya, Morgan terlihat sudah berada di laboratorium bersama dengan Gina untuk melanjutkan penelitian mereka mengenai darah Morgan yang mungkin bisa menjadi solusi atas permasalahan wabah zombie ini. Tetapi setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, darah Morgan hanya bertahan sekitar 5 menit untuk makhluk yang terinfeksi menjadi normal kembali. Basically, we're still far off a vaccine. A vaccine will prevent... Sementara itu di ruangan mayat kita akan melihat beberapa jasad tentara yang gugur di medan perang baru saja tiba di tempat ini, yang ketika prosesi kremasi sedang dilakukan, tiba-tiba ya, beruntung ada Morgan yang berhasil mencekik dan sempat berkomunikasi dengan zombie tersebut, yang mana si zombie ini rupanya hanya ingin berkomunikasi dengan orang yang mengerti bahasanya. Bahkan kita akan melihat sesuatu yang tak biasa ketika zombie satu ini mengangkat kedua tangan ketika semua orang menodongkan senjata ke arahnya. Secondary, move out. Dan lagi, Morgan dan kawan-kawan kembali dibuat tercengang ketika si zombie tidak menunjukkan reaksi apapun saat diputarkan musik. Bahkan dia dengan santainya mengeluarkan sebatang jarum super sambil menikmati alunan musik yang sedang mereka putar. You know, I love this song. He's smoking. Akhirnya diketahui jika zombie ini dulunya adalah seorang profesor di Yuli University, di mana dia menceritakan tentang persamaan antara dirinya dan Morgan yang merupakan sebuah anomali. Anomali itu artinya keanehan atau penyimpangan yang tidak biasa terjadi, yang pada intinya si profesor menganggap jika dirinya dan Morgan adalah makhluk yang sangat istimewa. Well, I do like to think of myself as special. Ketika Morgan bertanya, apakah Anda tahu tentang pasien Zero? Di manakah dia sekarang? Si profesor pun menjawab, tidak ada yang namanya pasien Zero, tidak ada orang yang pertama kali terinfeksi. Menurutnya, virus ini timbul dari kemarahan manusia terhadap pemerintah, penderitaan, ketidakadilan, kemiskinan, hutang, cicilan, dan segala macam problematika adalah penyebab terciptanya virus itu sendiri. Against the government, the rich, poor, foreigners. Morgan benar-benar sangat dibuat kewalahan dengan zombie satu ini. Latar belakangnya yang seorang profesor ternyata membuat otak zombie satu ini sangat cerdas dan sangat unik di antara zombie-zombie yang lain. Sampai-sampai Morgan memutuskan untuk break terlebih dahulu, mendinginkan otaknya yang sudah mulai panas. We're not that different, are we? He's debating with me. Infected. Yeah, I know. Setelah kepalanya dingin, Morgan kembali masuk ke dalam untuk perlahan memulai percakapan dengan pembahasan yang lebih personal mengenai bagaimana awal-muawal si profesor menjadi zombie. Yang di situ beliau, sang bapak zombie ini bercerita bahwa saat itu dirinya sedang mengajar di kelas sampai ada panggilan telepon dari anaknya yang mengharuskan dia untuk keluar. Dan kelas tiba-tiba menjadi gaduh akibat kemunculan satu zombie yang menggigit seluruh muridnya, yang mana beliau sendiri akhirnya terinfeksi setelah digigit oleh satu murid. Yang ketika pulang ke rumah, si profesor sebenarnya 100% masih sadar dan masih mengenali siapa dirinya dan siapa yang ada di depannya, tetapi instingnya berkata lain ketika dia harus dan wajib melakukan kekerasan terhadap orang lain, yaitu istri dan anak perempuannya sendiri. Daddy? You're a goddamn animal.
Sejauh ini si Profesor adalah zombie paling cerdas pertama yang Morgan temui, yang di situ Morgan pun semakin terlihat wirang dan tak tahu bagaimana menghadapi kecerdasan bapak zombie satu ini, di mana Morgan akhirnya sadar tentang sebuah fakta bahwa jangan-jangan kemunculannya di sini adalah suatu untuk tujuan tertentu. Ya, kecurigaan Morgan pun semakin kuat ketika dia berhasil menemukan alat pelacak pada tubuh zombie yang sebelumnya, yang mana zombie tersebut adalah sebuah umpan untuk si Profesor bisa mengetahui tempat ini, yang ketika mereka sedang berteori tentang kemungkinan tersebut, tiba-tiba tamatlah riwayat semua orang yang ada di tempat ini ketika satu batalion zombie merangsek masuk ke dalam fasilitas ini, yang ketika semua orang sedang paciweh menghadang serbuan para zombie, si kolonel pun dengan pengecutnya memilih untuk melarikan diri bersama dengan Gina melalui sebuah lift yang menuju ke lantai atas. Ya, Gina pun membunuh si kolonel setelah keberatan berada di sini, sementara orang-orang di luar sedang dalam bahaya, di mana Morgan sendiri memilih untuk menyelamatkan Janet, istrinya, yang meskipun sempat menolak, Janet akhirnya berhasil dibujuk untuk ikut kabur bersamanya. Setelah semua personil medis tewas dibantai, Morgan dan Janet pun tak sengaja bertemu dengan Gina dan memutuskan untuk kabur bertiga, yang dengan melalui pipa saluran udara, mereka memilih untuk merangkak secara diam-diam berharap bisa keluar dengan selamat dari fasilitas ini. Timbul masalah ketika saluran udara yang mereka lalui tak cukup kuat untuk menahan beban mereka bertiga, yang tak lama muncullah seekor berit atau tikus zombie yang berhasil dibunuh oleh Janet. Tapi masalah sebenarnya adalah ketika satu zombie menyadari keberadaan mereka bertiga dan berusaha untuk mencegah Morgan kabur dari sana. Setelah semua personil medis dan tentara habis dibantai tak tersisa, para zombie ini pun mendekati kotak kata si Profesor, dan ya, ini semua memang sudah sesuai rencana si Profesor sebagai pemimpin atau ketua kelompok zombie, yang mana saat si Morgan dan kawan-kawan sudah berhasil keluar, si Profesor pun muncul untuk mencegah mereka keluar dari tempat ini. Sorry, Morgan. I can't let you leave. Pada akhirnya terungkaplah sudah jika tujuan si Profesor dan kawan-kawan zombinya datang ke sini adalah untuk mendapatkan Morgan, karena tanpa semua orang sadari, bahkan Morgan sendiri sadari, obat untuk menyembuhkan para zombie adalah darah Morgan itu sendiri. Darah uniknya yang apabila darahnya berhasil diteliti dan dikembangkan, tentu populasi zombie di masa depan akan semakin berkurang. Itulah yang si Profesor khawatirkan, sehingga untuk membudidayakan ras zombie, si Profesor pun merasa perlu untuk menangkap dan melenyapkan Morgan selamanya. Pada akhirnya si Profesor pun berhasil dikalahkan dengan ditancapkan pada besi tajam. Mereka bertiga pun segera kabur setelah para zombie berdatangan sesuai instruksi dari si Profesor, di mana Janet memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri setelah mengetahui jika Gina sedang hamil anaknya Morgan, yang jika saja Janet masih menjadi manusia mungkin dia akan sakit hati, cemburu mengetahui suaminya menghamili wanita lain, tetapi karena dia sudah menjadi zombie, peduli setan dengan hal-hal seperti ini, sehingga petualangan Morgan dan Gina belumlah selesai sebelum Gina melahirkan anak di luar nikahnya yang akan menjadi Alice di film Resident Evil. Tamat, ending yang sangat-sangat mengenangkan.
Untuk pasien Zero yang dimaksud dalam film ini jelas bahwa itu adalah Morgan sendiri menurut sudut pandang si profesor dan para zombie, karena dianggap bisa menjadi kunci utama untuk memutus rantai virus ini apabila darah si Morgan diteliti dan dikembangkan. Tetapi untuk orang pertama yang terinfeksi alias orang pertama yang menjadi zombie masih belum diketahui dan memang tidak diceritakan dalam filmnya sendiri. Bahkan untuk wabah virusnya sendiri masih belum jelas apakah memang berasal dari rabies binatang atau kemarahan umat manusia atas ketidakadilan sesuai yang dijelaskan si profesor. Tetapi memang cukup masuk akal ketika seseorang sudah stuck, sudah buntu pikirannya, sudah poek akibat ketidakadilan atau kemiskinan atau entah apapun problematika di luar sana, bisa memicu seseorang melakukan hal-hal di luar norma seperti kecenderungan melakukan kekerasan, pencurian, perampokan, pembunuhan, dan segala macam kekejaman untuk melupakan kemarahan atau meluapkan kehel atas ketidakadilan tersebut. Ya, banyaklah di berita-berita itu karena terpancing dari kemarahan seperti itu. Jangankan untuk mendapat keadilan, untuk membela diri saja kadang bisa jadi salah. Coba bayangkan ketika Anda membela diri dari perampok dengan cara membunuh perampok, Anda justru bisa menjadi tersangka gara-gara membela diri, sehingga wajar jika seseorang bisa berubah menjadi zombie akibat ketidakadilan yang memang sudah benar-benar tidak adil. Dan pemerintah tolonglah para petugas keadilan. Apa tuh anjing? Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini simple saja. Hidup memang tidak adil, jadi biasakanlah dirimu. Itu, saya John mewakili rakyat jelata mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kartu debit Abu Lahab. Cuau, cuau, cuau.